Pagi, saudaraku, pada umumnya tidak ada orang yang mau menderita atau bisa menderita sementara ia masih memandang ada sesuatu yang bernilai di dalam hidupnya. Sebab kalau orang masih memandang ada sesuatu yang bernilai dalam hidupnya, penderitaannya pun pasti bukanlah penderitaan yang proporsional. Saudaraku, orang yang tidak menganggap ada sesuatu yang bernilai dalam hidup ini kecuali Tuhan dan kerajaannya, baru bisa hidup maksimal bagi Tuhan. Maka kalau orang masih terikat dengan dunia, tak mungkin dimuliakan, saudaraku. Sebab yang dimuliakan adalah mereka yang menderita bersama-sama dengan Dia. Mereka yang menderita bersama-sama dengan Dia adalah orang-orang yang mau memikul salib sesuai dengan standar yang Tuhan Yesus taruh dalam hidup orang itu. Ingat loh ya, bukan salib sendiri karena kesalahannya sendiri. Tuhan yang menaruh salib itu. Maka Tuhan berkata, "Pikulah kuk yang kupasang." Jika kita tidak menerima kuk dari Tuhan, maka dunia yang akan memberi kuk kepada kita. Kuk dari dunia adalah kuk yang nyaman dan bebas. Tetapi sejatinya kuk tersebut adalah kebebasan yang membelenggu. Dan waktu mati baru kita mengetahui bahwa itu adalah kuasa gelap yang menggiring kita ke api kekal, saudaraku. Akan tetapi kuk Tuhan menjerat kita, membelenggu kita, membatasi kita kepada kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan ini yang susah dipahami oleh manusia, hidup dari zaman ke zaman. Jadi boleh saya katakan begini, yang menderita bersama-sama dengan Tuhan adalah mereka yang salibnya berat, sesuai dengan ukuran berat yang Tuhan sudah rancang untuk pribadi lepas pribadi. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memikul salib di sepanjang Via Dolorosa. Dia jatuh bangun sampai harus dibantu oleh satu pribadi, Simon dari Kirene. Ingat ya cerita itu. Kalau belum berat, berarti penderitaan yang dipikul bersama dengan Tuhan belum proporsional, saudaraku. Di dalam salah satu pernyataannya, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Katanya begini, "Kamu yang bersama-sama dengan aku di dalam segala penderitaan, kamu akan duduk bersama-sama dengan aku." Itu kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tahu gak saudaraku, ini adalah sesuatu hal yang sangat indah dan sangat mulia. Maka semestinya kita khawatir kalau kita tidak mendapatkan tempat itu, karena kita sibuk dengan diri kita sendiri. Mungkin kita berkata, "Aku memikul salib." Tapi ternyata salib yang kita pikul adalah buatan kita sendiri. Tidak sampai berat, tidak sampai menderita. Namun seharusnya kita memikul salib sampai menderita, dan pasti berat, dan pasti melelahkan. Dan kadang rasanya ingin menghindari orang-orang yang Tuhan kirimkan kepada kita. Atau kalimatnya begini, kadang seringkali Tuhan kirimkan Lazarus kepada engkau dan saya. Belum lagi ketika ada suara yang berkata memang orang ini menyusahkan dalam hati kita. Jangan dibantu deh. Udah gak usah dibales lah. Tapi ada suara lain yang berkata kamu kehilangan kesempatan loh Stephen. Ini kesempatan di mana engkau menjadi alatku. Dan di sini kita seringkali gagal. Betul gak saudaraku? Kita seringkali gagal. Kita seringkali gagal akan hal itu, gitu loh. Gagal studi, gagal karir, gagal rumah tangga, gagal kesehatan, gagal itu belum apa-apa sesungguhnya. Tetapi kegagalan yang sesungguhnya adalah kalau kita tidak dipermuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan sudah taruh banyak momentum-momentum untuk kita menjadi menjadi pribadi yang mengambil bagian di dalam hati dan perasaan Tuhan Yesus. Tapi kita abaikan. Itu seperti cerita, ingat gak Lazarus yang
meninggal, dia minta remah-remah dari orang kaya aja waktu makan gak boleh. Dan kita itu seperti orang kaya itu seringkali. Kita enggan menolong orang. Hidupmu dan hidupku habis 24 jam 7 hari fokusnya tentang aku, kesenanganku, cita-citaku, hobiku, impianku, rumahku, mobilku, perusahaanku, keluargaku, istriku, anakku. Betul gak saudaraku? Semua begitu. Dan akhirnya tidak ada lagi bagian untuk Tuhan. Maka pagi hari ini, kalau kita ingin dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus, bukan berarti kita mengingini kedudukan yang sama dengan Tuhan Yesus. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa menyamai kedudukan dan kemuliaan Tuhan Yesus. Tetapi mengingini kemuliaan di sini artinya adalah kemuliaan karakter yang dimiliki oleh pribadi Tuhan Yesus itu harus menjadi impianmu dan impianku yang harus kita capai. Jadi setiap pikiran yang ada, perasaan yang muncul, perbuatan yang kita lakukan itu seturut dengan keagungan dan keluhuran Tuhan Yesus selama dia jadi manusia di bumi. Amin gak saudaraku? Kita tidak mengikuti kemuliaan keagungan versi dunia dengan harta banyak, popularitas. Oh, followernya banyak nih di sosial media, orang terkenal nih, influencer nih. Bukan itunya. Sebaliknya kita rela menanggalkan seluruhnya untuk memperoleh kesempurnaan dengan karakter Yesus. Dengan aku memiliki karakter Yesus, di situ aku mewarisi kemuliaan yang Bapa janjikan. Maka karenanya jelas bahwa yang menjadi perburuan kita satu-satunya adalah kembali memiliki kemuliaan dalam karakter yang ditandai dengan keserupaan dengan pribadi Tuhan Yesus. Maka perhatikan ini saudaraku. Keselamatan adalah dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Menjadi segambar, menjadi serupa dengan Bapa dan berkenan. Jadi kalau kita tidak berkenan, berarti kita gagal menerima keselamatan itu. Maka pastikan Anda berkenan gak saudaraku? Saya berkenan gak nih? Dan kalau gagal ini serius saudaraku, ini sebuah kebodohan hidup. Maka pagi hari ini serius yuk. Perjuangan ini akan menyita waktu, menyita seluruh hidup kita. Tapi ini adalah perjuangan yang terbaik dan pilihan yang terbaik. Karena kita tidak bisa hanya mengalir saja mengiring Tuhan Yesus. Tidak bisa saudaraku. Kita harus memutuskan memilih baik, oke. Tapi harus ada kelanjutannya, yaitu berjuang. Saya ulang sekali lagi. Kita putuskan untuk memilih, oke. Setelah memilih kita harus ambil next step, yaitu berjuang. Dan nanti hidup kita akan jadi sangat menarik. Di tengah kesibukan kita bekerja, melayani Tuhan di pekerjaan Tuhan di gereja, mengurus rumah tangga, tanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, negara. Kita tetap dari semua kesibukan itu, kita tetap belajar menjadi anak-anak Allah yang berkenan. Untuk suatu hari bisa dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Meskipun di dalam setiap kegiatan kita itu banyak kerikil tajamnya. Tetapi kita selalu mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Allah. Jangan ditunda ya saudaraku. Kita mau berjuang bersama. Tuhan memberkati dan jangan lupa tetaplah terus berjuang bersama dengan saya. Tuhan memberkati.